Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu berharap pagi ini kita semua sehat dan tetap semangat. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali dipertemukan satu dengan yang lainnya di dalam sekolah ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita siapkan buku, alat tulis, dan juga Alkitab. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dalam pelajaran 5, yaitu Allah penyelamatku. Bacaan Alkitab terambil dalam Daniel 3. Anak-anak, pernahkah kalian menolong orang lain? Wah, tentu semuanya pernah, bukan? Kira-kira pertolongan apa yang pernah kalian lakukan? Wah, mungkin ada yang pernah menolong temannya lagi jatuh dari sepeda. Mungkin ada yang pernah menolong temannya yang sakit. Bahkan kita setiap hari juga menolong ibu kita di rumah. Mungkin menolong mencuci piring, menolong mengambil air. Nah, banyak sekali yang kita lakukan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasakan pertolongan Tuhan? Pasti semua orang pernah merasakan pertolongan Tuhan. Nah, pagi hari ini Ibu akan menceritakan tentang seorang pemuda Cina bernama Chow Chong. Chow Chong ini berusia 23 tahun. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang balita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen yang terletak di Provinsi Guangdong. Chow Chong melihat ada seorang balita sedang menggelantung di pagar balkon ketika dia sedang melewati sebuah distrik dekat Jalan Chongshan di ibu kota Provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Wow, 10 meter. Tinggi sekali bukan? Kalau seandainya jatuh, kira-kira apa yang terjadi? Kalian bisa membayangkan. Waktu Johnson melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka Johnson raih kakinya dan membantunya untuk memanjat. Tapi anak itu tidak dapat melakukannya. Lalu Johnson diberitahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Chow Chong harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit. Wah, anak-anak bisa bayangkan. Selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Chow Chong pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Chow Chong katakan, sebenarnya saat itu sudah terasa lelah. Gimana tidak lelah? Tangan yang satu berpegangan pada tepi balkon untuk menopang tubuhnya. Sedang tangan yang satu, dia harus memegang anak itu supaya anak itu tidak jatuh. Chow Chong berkata, waktu itu dia tidak memikirkan apapun, kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya tugas penyelamatan itu mudah, karena sebelumnya ia bekerja sebagai pekerja konstruksi. Chow Chong katakan, hal ini juga akan dilakukan orang pada umumnya. Nah, tentunya itu juga akan kita lakukan, bukan? Tatkala kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita, tatkala kita melihat teman yang lain sedang dalam bahaya, tatkala kita melihat teman kita butuh pertolongan, saya percaya bahwa kalian juga akan seperti Chow Chong yang tidak tinggal diam,
tetapi akan berusaha gimana caranya bisa menolong teman kita. Setelah kejadian itu, Chow langsung meninggalkan tempat kejadian itu. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Lalu pemerintah dan sebuah yayasan memberikan uang kepadanya, yaitu 10.000 dolar Amerika. Wow, siapa anak-anak di sini yang pernah melihat uang dolar? 10.000 dolar Amerika, kira-kira berapa banyak ya? 10.000 dolar Amerika, kira-kira itu 90 juta rupiah. Uang yang cukup banyak. Uang itu diberikan sebagai hadiah atas tindakan heroik yang Chow Chong lakukan. Chow Chong tidak mengenal anak itu. Tapi Chow Chong bersedia menyelamatkan nyawa dari anak itu. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semuanya. Tindakan Chow ini patut kita contoh. Tanpa adanya maksud apapun. Dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Meski dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, demikian juga anak-anak. Bahwa tatkala kita menolong orang lain, jangan kita memandang apakah dia kenal dengan kita, apakah dia baik dengan saya. Tetapi mari kita menolong dengan tulus. Mari kita melakukannya dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Chow Chong. Kita mau menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita dengan tulus hati kita. Nah anak-anak, kira-kira apa yang kita pelajari dari cerita di atas? Menurut kalian apa itu penyelamat? Dan bagaimana jika kita diperhadapkan dengan orang yang membutuhkan kita? Kira-kira tindakan apa yang kita lakukan? Tadi sudah Ibu Guru katakan bahwa kita harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan ikhlas, dengan tulus, dengan cara yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita Alkitab. Suatu hari, ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja ini membuat sebuah patung dari emas yang sangat tinggi. Kira-kira apa tujuannya dia membuat patung? Raja Nebukadnezar itu lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negeri. Ia memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Dan di antara orang-orang yang datang itu adalah 3 pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ramai sekali orang yang berdiri di depan patung itu. Banyak sekali orang dari berbagai penjuru, mereka berbondong-bondong datang sesuai dengan perintah raja. Lalu utusan raja berseru kepada mereka, "Raja memerintahkan kalian semua berlutut di depan patung itu dan sujud menyembahnya. Jika kalian tidak bersujud kepada patung itu, raja akan melemparkan kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala." Wow, semua orang takut. Kalau kalian ada di sana pada waktu itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Wah, tentu kita takut. Tentu kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Karena kita membayangkan ngeri sekali api itu. Kemudian musik dimainkan. Lalu semua orang berlutut di depan patung itu. Tapi yang anehnya,
ada 3 orang yang tetap berdiri tegak. Kira-kira siapa mereka? Ayo, adakah kalian yang tahu siapa mereka itu? Iya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba raja yang melihat itu, mereka saling bertanya, siapa ketiga orang itu? Berani-beraninya mereka melanggar perintah raja. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba-hamba raja ini? Lalu hamba-hamba raja itu membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Wow, apa yang terjadi setelah di sana? Raja murka, raja marah sekali. Katanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku memberikan satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ngeri sekali, menakutkan sekali. Kira-kira menurut kalian anak-anak, apakah ketiga orang tadi melakukan apa yang diperintahkan raja? Ayo, kira-kira apa? Melakukan? Tidak? Melakukan? Tidak? Ternyata kira-kira apa anak? Ternyata tidak. Ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Wow, raja semakin marah. Raja semakin murka. Raja semakin marah dan marah. Katanya kepada hamba-hambanya, "Buatlah api yang panasnya 7 kali lipat." Wow, anak-anak, kalian bisa bayangkan 7 kali lipat. Ngeri sekali, bukan? Kalau kita kena api sedikit saja di tangan kita, wow, kita sudah teriak panas, panas, sakit, sakit. Ini 7 kali lipat. Ibu tidak bisa membayangkan betapa panasnya. Lalu raja perintahkan, "Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu." Hamba raja membuat api sesuai dengan yang diperintahkan Raja Nebukadnezar. Api yang makin lama makin panas. Lalu mereka mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu melemparkannya ke dalam api yang panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu. Ia menyangka ketika orang itu dimasukkan, dilemparkan, orang itu akan jatuh dan meninggal. Tetapi justru ia melihat di perapian yang menyala-nyala itu ada 4 orang. Ia menghitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hah? Padahal berapa tadi yang dilemparkan? 3 bukan? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja semakin bingung. Dia hitung lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu raja memanggil hamba-hambanya. Raja bertanya, "Bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api itu?" Mereka katakan, "Ya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api itu." Lalu raja berkata, "Aku melihat 4 orang. Seorang tampak seperti anak Allah. Mereka berjalan-jalan di api, tapi api itu tidak mencelakakan mereka." Setelah itu, lalu raja memanggil orang-orang yang ada di dalam api itu. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah.
Ketiga orang itu pun keluar, mereka berdiri di hadapan raja. Nah anak-anak, kira-kira apa yang terjadi? Apakah hidung Sadrak sudah hilang? Apakah telinga Mesak sudah hilang? Apakah tangan Abednego sudah hilang? Wow, ternyata api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Mereka masih utuh, tidak ada satupun bagian anggota tubuhnya yang hilang. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang luka. Lalu kata Nebukadnezar kepada semua orang yang ada di sana, dia katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun boleh melawan Allah. Nah anak-anak, ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang taat kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Itulah yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka mematuhi perintah Tuhan. Mereka tidak mematuhi perintah Nebukadnezar karena dia tahu bahwa hanya Allah lah yang harus dia sembah, bahwa hanya Allah lah yang harus dia puji di dalam kehidupannya. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ini memperlihatkan kepada kita semuanya bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Demikian juga Allah yang Abednego, Sadrak, dan Mesak percaya adalah Allah yang kita sembah. Allah juga akan menyelamatkan kita. Allah juga akan menolong kita. Allah juga akan menjaga kita. Tetapi kita harus senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan bertindak dan menolong kita. Nah anak-anak, demikian pertemuan kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan untuk minggu depan, yaitu kita akan melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan umatnya. Biarlah kita boleh diberkati. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.